Saya Jelita, mahasiswa semester 2 dari Stipas Santus Rilus Ruten. Oke, langsung saja saya akan menjelaskan tentang latar belakang harmonisasi hak dan kewajiban warga negara dan negara. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang wacana harmonisasi hak dan kewajiban negara dan warga negara. Hak dan kewajiban merupakan suatu hal yang terikat satu sama lain, sehingga dalam praktik harus dijalankan dengan seimbang. Hak merupakan segala sesuatu yang pantas dan mutlak untuk didapatkan individu sebagai anggota warga negara sejak masih berada dalam kandungan. Sedangkan kewajiban merupakan suatu keharusan atau kewajiban bagi individu dalam melaksanakan peran sebagai anggota warga negara guna mendapat pengakuan akan hak yang sesuai dengan pelaksanaan kewajiban tersebut. Jika hak dan kewajiban tidak berjalan secara seimbang dalam praktik kehidupan, maka akan terjadi suatu ketimpangan yang akan menimbulkan gejolak masyarakat dalam pelaksanaan kehidupan individu, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. 2. Latar belakang historis, sosiologis, dan politik harmonisasi hak dan kewajiban negara dan warga negara. Yang pertama, latar belakang historis. Secara historis, perjuangan menegakkan hak asasi manusia terjadi di dunia barat. John Locke, seorang filsuf Inggris pada abad ke-17 yang pertama kali merumuskan adanya hak alamiah yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Selanjutnya ditandai 3 peristiwa penting di dunia barat, yaitu Magna Carta, piagam perjanjian antara Raja John dari Inggris dengan para bangsawan, pemberian jaminan beberapa hak oleh raja kepada para bangsawan beserta keturunannya, seperti hak untuk tidak dipenjarakan tanpa adanya pemeriksaan pengadilan. Yang kedua, Revolusi Amerika. Perang kemerdekaan rakyat Amerika Serikat melawan penjajah Inggris disebut Revolusi Amerika. Declaration of Independence atau Deklarasi Amerika, Amerika Serikat menjadi negara merdeka tanggal 4 Juli 1776 merupakan hasil dari revolusi ini. Yang ketiga, Revolusi Prancis. Revolusi Prancis adalah bentuk perlawanan rakyat Prancis kepada rajanya sendiri yang telah bertindak sewenang-wenang dan absolut. Pernyataan hak-hak manusia dan warga negara dihasilkan oleh Revolusi Prancis. Pernyataan ini memuat 3 hal. Yang pertama, hak atas kebebasan, yang kedua kesamaan, dan yang terakhir persaudaraan. Latar belakang sosiologis. Situasi pasca reformasi mengalami gejala sosiologis fundamental yang menjadi sumber terjadinya berbagai gejolak dalam masyarakat kita. Suatu kenyataan yang memprihatinkan bahwa setelah tumbangnya struktur kekuasaan otorasi yang dimainkan rezim Orde Baru, ternyata bukan demokrasi yang kita peroleh, melainkan oligarki di mana kekuasaan terpusat pada sekelompok kecil elit, sementara sebagian besar rakyat tetap jatuh dari sumber-sumber kekuasaan atau wewenang, uang, hukum, informasi, pendidikan, dan sebagainya. Berikutnya, latar belakang politik. Sumber politik yang mendasari dinamika kewajiban dan hak negara dan warga negara di Indonesia adalah proses dan hasil perubahan Undang-Undang Dasar NRI 1945 yang terjadi pada era reformasi. Pada awal era reformasi atau pertengahan 1998, muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Beberapa tuntutan reformasi itu adalah 1. Mengamandemen Undang-Undang Dasar NRI 1945, 2. Penghapusan doktrin diri fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, 3. Menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang keempat, melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah. Yang kelima, otonomi daerah. Yang keenam, mewujudkan kebebasan pers. Yang ketujuh, mewujudkan kehidupan demokrasi.
Esensi dan urgensi harmonisasi hak dan kewajiban negara dan warga negara. Esensi dan urgensi harmonisasi kewajiban dan hak negara dan warga negara dapat dipahami dengan menggunakan pendekatan kebutuhan warga negara yang meliputi 1. Agama. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang religius. Kepercayaan bangsa kita kepada Tuhan Yang Maha Esa telah ada semenjak zaman prasejarah, sebelum datangnya pengaruh agama-agama besar ke tanah air kita. Rakyat bangsa kita menganut berbagai agama berdasarkan kitab suci yang diyakininya. Pendidikan dan kebudayaan. Pendidikan adalah salah satu bentuk upaya pembudayaan. Melalui proses pendidikan kebudayaan, bukan saja ditransformasikan dari generasi tua ke generasi muda, melainkan dikembangkan sehingga mencapai derajat tinggi berupa peradaban. Tujuan pendidikan nasional terdapat pada Pasal 31 ayat 3 Undang-Undang NRI 1945, yaitu pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan rasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak manusia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat. Sesuai semangat pasal 33 ayat 1 Undang-Undang NRI tahun 1945, asas perekonomian nasional adalah kekeluargaan. Kekeluargaan merupakan asas yang dianut oleh masyarakat Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan, yang salah satunya kegiatan perekonomian nasional. Asas kekeluargaan dapat diartikan sebagai kerjasama yang dilakukan lebih dari seorang dalam menyelesaikan pekerjaan, baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan umum. Pertahanan dan keamanan. Berdasarkan aturan dasar Ilhwa, Pertahanan dan Keamanan Negara pasal 30 ayat 2 Undang-Undang NRI tahun 1945, bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berikutnya, pengaturan status, asas, dan syarat warga negara sesuai amandemen Undang-Undang Dasar NRI 1945. Yang pertama, status warga negara. Seorang bisa disebut sebagai WNI menurut pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu semua orang yang termasuk bangsa Indonesia asli dan orang dari bangsa lain yang disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara. Yang kedua, asas-asas kewarganegaraan Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1. Indonesia menganut asas kewarganegaraan, yaitu asas kewarganegaraan tunggal dan asas kewarganegaraan rangkap terbatas. Yang ketiga, syarat-syarat menjadi warga negara Indonesia, yaitu usia 18 tahun, tinggal di Indonesia, sehat jasmani dan rohani, bisa berbahasa Indonesia, mengakui Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, tidak pernah dipidana, tidak menjadi kewarganegaraan ganda, mempunyai pekerjaan tetap, membayar kas negara. Berikutnya, pemahaman tentang pajak dan manfaatnya sebagai suatu kewajiban utama warga negara terhadap negara. Pengertian pajak. Pajak adalah iuran yang wajib dibayarkan oleh rakyat atau wajib pajak kepada negara untuk kepentingan pemerintah dan kesejahteraan masyarakat umum. Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang tertuang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.